alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema kematian itu pasti tanpa ada notifikasi. Dan sekarang kita lanjut ya, buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Banyak orang yang suka berpikir, aduh di dunia ini banyak banget masalahnya. Ini masalah, itu masalah. Udah deh, mendingan mati aja. Mungkin dengan mati ini menyelesaikan segala masalah. Tar dulu, ya kan? Jangan-jangan justru kematiannya menambah masalah. Gitu. Nah ini sekarang bagaimana Ustaz Syami? Kita mengetahui bagaimana caranya kita tahu bahwa kematian ini memang menyelesaikan segala masalah atau kematian justru membuat masalah baru buat dia. Mohon penjelasan, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz Maulana Habib Nabil Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu apakah solusi? Kematian itu apakah akhir daripada masalah? Ada sebuah riwayat mengatakan kullukum musafirun. Setiap manusia itu, setiap kalian itu adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Kapan nyampenya? Kalau udah masuk ke dalam kuburannya. Berarti memang mati itu adalah solusi. Mati itu adalah akhir daripada penderitaan bagi orang yang soleh. Bagi orang yang soleh dan bagi orang yang tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau orang soleh lalu dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, istirahatlah dia. Subhanallah. Karena dunia tempatnya capek, dunia tempatnya letih, dunia ada ngantuknya, ada laparnya. Tapi kalau sudah masuk alam kubur mendapatkan kenikmatan. Siapa itu? Orang soleh yang tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Dan orang soleh tidak mungkin bunuh diri. Tapi bagi mereka, udahlah di dunia tersiksa, udahlah subhanallah di dunia juga tidak soleh. Bukti bahwa dia tidak soleh adalah membunuh dirinya sendiri. Karena dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalik, siapa melakukan hal tersebut udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sangat mudah bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka, sangat mudah bagi Allah untuk mengadabnya. Berarti orang yang mengakhiri hidupnya, satu, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita dalam sebuah riwayat. Nabi menceritakan ada seseorang yang terluka. Lalu karena dia tidak tahan dengan sakitnya tangannya, dia pun memotong tangan tersebut. Karena nggak tahan dengan sakitnya, dia potong sendiri tangannya, subhanallah. Lalu darah pun mengucur sehingga tiba kematiannya pada saat itu. Lalu Allah tidak menghendaki hal tersebut dan Allah tidak menyenanginya dan Allah mengadab orang ini. Padahal dia memotong tangannya, nggak berniat bunuh diri tuh. Dia memotong tangannya, tapi subhanallah kematian menghampirinya. Justru Allah berkehendak bahwasanya orang ini, hambaku ini mendahului daripada kehendakku, maka aku pun mengadabnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Subhanallah. Kalau hal tersebut saja membuat kita tersadar bahwa kematian itu membunuh diri sendiri adalah dosa yang sangat besar, meskipun ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang beriman tidak akan pernah mau melakukan hal tersebut. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau dikatakan mati mengakhiri, bukan mengakhiri. Wal akhiratu khairu wa abqa, bahkan lebih kekal lagi kematian itu. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya ini kita ini sekarang ini lagi hidup atau lagi mati. Jangan-jangan ini kita sedang mati. Nanti ketika terbangun di alam kubur baru kita, oh inilah hidup yang sesungguhnya. Sebagaimana orang yang terbangun dari tidurnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi jangan sampai salah persepsi. Dibilang mati atau itu ada solusi, ya oke buat orang-orang yang beriman. Orang soleh. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak soleh? Itu malah jadi masalah baru buat dia mempertanggungjawabkan perbuatannya segala macam. Azabnya Allah aja di kubur aja udah ada. Ayo. Nah sekarang jangan mikirin mati dulu deh kalau yang belum siap. Ya kalau bisa persiapannya dulu dipikirin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah.
Buat jamaah Islam itu indah ini, Masya Allah luar biasa. Kadang Allah menakdirkan buat kita dikasih rezeki anak, ya kan? Tapi belum juga lama dia lahir, ternyata Allah ambil lagi. Nah pertanyaannya Bib, ini Masya Allah luar biasa ya. Namanya kita nih manusia ini banyak pertanyaan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa menjawab, takutnya malah jadi kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Ada pertanyaannya, kenapa sih harus dilahirkan gitu loh? Kenapa mingin nggak usah aja sekalian? Kok udah lahir begini nih, kalau sampai meninggal kan sedihnya luar biasa. Ada ini bagaimana penjelasannya Bib? Fadhol Bib. Masya Allah, baik. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, hafidhakumullah. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, masih segar, masih semangat ya. Jadi kenapa Allah kemudian memberikan kita anak lalu kemudian mengambilnya ya. Saya ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak lalu meninggal, Masya Allah, absyir, absyir. Ya, bergembiralah, jangan sedih justru. Kenapa begitu? Karena anak yang meninggal sebelum balik itu dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dikatakan demikian, juga di dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim dikatakan bersama Nabiullah Ibrahim di langit yang ketujuh. Diasuh oleh Nabi Ibrahim. Mana yang lebih enak? Kita yang asuh atau Nabi Ibrahim? Masya Allah, punya anak diasuh sama Nabi, ya harusnya kita berbangga. Jadi anak itu nggak perlu dikhawatirkan. Kalau dia meninggal sebelum balik itu selamat udah, gitu ya. Nah lalu kaitan kepada diri kita sendiri bagaimana? Di dalam ayat Quran dikatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua musibah yang nimpa diri kita itu karena tingkah laku kita juga. Wa ya'fu an katsir. Artinya di situ Allah ngapusin dosa dan Allah membiarkan banyak yang kalau dibalas sama Allah semua habis kita, ya. Allah maafin banyak. Kasih sedikit aja musibah untuk istilahnya supaya kita sadar kembali dan sebagainya. Itu tujuannya. Maka ketika kita ditimpa musibah jangan kita bersedih, ya. Kata baginda Rasul SAW, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Kalau misalnya sabar itu pada saat pukulan pertama. Ketika kita pertama kali anak kita meninggal gitu, dengar kabar, itu apa yang keluar dari mulut gitu. Wah, nangis, bisa marah-marah. Nah, kalau seperti itu berarti nggak beriman. Tapi kalau yang keluar adalah istirja, ya, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Masya Allah. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang meninggal anaknya. Kata baginda Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala nanya sama malaikat, apa kamu ambil nyawa daripada buah hati dia, hambaku? Iya ya Allah. Kamu ambil buah hatinya? Iya. Lalu apa yang dia ucapkan? Hamidaka wastarji. Dia mengucapkan hamdalah kepada engkau dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saksikan oleh kalian semua, aku sudah bangunkan buat dia satu bangunan yang aku namakan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Apa kekurangannya buat kita? Udah anaknya diberikan tempat di surga, ya. Kemudian kita diberikan juga satu bangunan yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang namanya musibah itu buruk buat kita. Semuanya baik. Ngapus dosa, ngangkat derajat, dikasih lagi nanti kenikmatan, dikubur di mana-mana. Jadi hadirin wal hadirat, kalau kita meninggal anak kita jangan sedih. Di dalam hadis yang lain dikatakan seorang yang meninggal anaknya 3 itu nggak bakalan bisa masuk neraka, dijaga sama Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain kalau masih janin itu si bayi itu akan menyelamatkan ibunya dengan ari-arinya ditarik ke dalam surganya Allah. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita bersedih tapi kita istirja. Ya, ya namanya manusia itu memang begitu pasti Bib ya. Perasaan sedih itu memang manusiawi. Tapi kembali lagi kalau diingatkan nama Habib tadi ini Masya Allah luar biasa. Maknanya. Dibangunkan bangunan khusus di surga. Ini kan berarti kan luar biasa. Tabungan selalu buat orang tuanya ini Masya Allah. Terima kasih banyak Habib ya. Jadi buat para jamaah mungkin yang kehilangan anaknya di waktu kecil jangan bersedih. Insya Allah nanti anak-anak itulah justru yang membantu Anda untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada pertanyaan yang miris banget ya buat saya dikasih oleh jamaah ini, ditanyakan oleh guru-guru kita. Dan kadang saya suka sedih ya Mas Fadli ya. Anak saya ini meninggal karena melahirkan. Bahkan ada suami yang wafat karena tenggelam saat mencari nafkah. Tapi itu kan katanya syahid kan Ustadz. Wah ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita bicara masalah tentang kematian nih Ustadz Maulana. Kematian syahid ini apakah memang sudah dipastikan Allah ini dijamin Allah sudah masuk surga Ustadz? Boleh penjelasannya. Fadol Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Mati itu takdir. Kaget Habib. Mati itu takdir. Tapi kematian itu bisa diminta untuk jadi yang baik. Masya Allah. Namanya husnul khatimah. Dan kematian husnul khatimah itu salah satunya adalah yang disebut dengan mati syahid. Mati syahid itu adalah mati yang terbaik. Kok mati yang terbaik? Bahkan diberikan kehidupan yang luar biasa. Jangan kok kira orang mati itu mati, orang mati syahid itu mati. Tidak. Mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Siapa aja kategori mati syahid? Ada 3 ya. Ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia dan akhirat. Nah, yang baru-baru 3 tahun yang lalu terjadi, selama 3 tahun pandemi, itu mati syahid yang disebut dengan mati syahid akhirat, tapi tidak dunia. Ada mati syahid dunia tapi belum tentu akhirat. Dia berjuang tapi maaf, tidak digolongkan mati syahid akhirat. Cuma mati syahid dunia, berjuang di jalan di membela apa. Tapi mohon izin, yang kita harapkan adalah mati syahid dunia dan akhirat. Itu jihad fisabilillah. Tapi ada orang mati syahid akhirat tapi bukan dunia, maka dia tetap dimandikan, dikafani, disalati. Sementara orang mati syahid dunia akhirat itu berjuang di jalan Allah, bahkan dikuburkan bersama dengan darahnya yang mengalir itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa. Nah, siapa saja yang tergolong mati syahid akhirat tapi meskipun bukan dunia, yaitu ada 7 ya. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Tadi maka sebanyak Habib tadi sudah menjelaskan, orang yang meninggal karena melahirkan atau sebab melahirkan atau ending setelah melahirkannya masih keluar darah nipasnya, kemudian dia meninggal, mungkin habis sesar dan sebagainya, masih anaknya masih kecil dan ibunya meninggal, maka itu dikategorikan mati syahid karena penyebabnya adalah ketika melahirkan, meskipun bukan pada saat enggak. Mungkin ada jedanya beberapa hari, tapi penyebab meninggalnya adalah melahirkan, maka digolongkan mati syahid. Dan tadi hari-harinya itulah yang akan menarik dia masuk ke dalam surga. Ada juga mati tenggelam, itu mati syahid. Apalagi mati terbakar, termasuk orang yang kesetrum, itu mati terbakar itu. Mati jatuh, naik pesawat jatuh, itu mati syahid itu. Mati tenggelam, kemudian mati dalam tugas. Ini luar biasa, diberikan tugas. Maka dalam kategori ini disebut mati syahid. Mati syahid. Mas Fadil, apakah balasannya surga? Pasti Ustadz. Apakah balasannya itu surga? Maka kemuliaan orang mati syahid, 1, diperlihatkan tempatnya di surga sebelum dicabut nyawanya. Hebatnya itu mati syahid. Kemudian tidak disiksa di kubur. Wow. Dan diampuni dosa-dosanya. Dan insya Allah masuk surga. Nah, ini buat yang bertanya tadi ya, insya Allah tadi masuk kategori ini melahirkan ya, maksud tenggelam saat mencari nafkah. Insya Allah ini namanya syahid dunia. Ya, Masya Allah ya. Syahid dunia. Akhirat tapi bukan dunia. Syahid akhirat tapi bukan syahid dunia. Ini Masya Allah. Syahid ada syahid akhirat. dunia tapi bukan akhirat. Iya, dia ikut perang. Tapi itu syahid dunia dan akhirat. Iya, kalau perang dunia akhirat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah, udah sekarang dicatat tadi. Udah dicatat. Ini tuh ada dunia akhirat, ada akhirat aja ini Masya Allah. Terima kasih banyak buat jamaah Islami Tindan. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan membacakan pertanyaan masuk yang diberikan jamaah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, nih ya ada pertanyaannya bagus nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib, tolong samarkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu lalu tetangga saya meninggal. Selama saya membantu mulai memandikan mayat sampai menguburkan, semua prosesnya kayak dihalangi atau dipersulit. Kuburannya terlalu sempit, tercium bau tidak sedap dari almarhum. Bahkan pas kita mau angkat mayat berasa berat banget Ustadz Habib. Itu kenapa ya yang membuat almarhum menjadi seperti itu? Nah, ini mau izin penjelasan dengan tausiah kali Bib. Silakan Bib, Fadl Bib. Baik. Izin kembali Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan para ulama yang menyaksikan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tadi dikatakan ya orang yang ketika meninggal tercium
bau gitu. berat mayatnya dan kuburannya jadi sempit. Kuburan jadi sempit. Baik, jadi begini. Para ulama menyatakan bahwa ada satu hadis berbunyi seperti ini. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kalau dibahasakan kita adalah kuburan itu adalah bisa berbentuk satu taman ya, dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama menyatakan semua yang berkaitan dengan kubur itu, baik itu dijepit oleh kuburannya sampai berpatahan tulangnya, baik itu ada ular yang membelit dia, ular besar, baik itu api yang membakar dia di dalam kubur, dan berbagai hal, itu derajat hadisnya mutawatir maknawi. Ya, artinya apa? Adab kubur itu mutawatir maknawi. Secara makna sahih, bukan hanya sahih, mutawatir. Lebih dari 60 jenis gitu ya, atau 60 orang sahabat. Tapi lafadznya berbeda-beda. Bentuknya dikatakan tadi apa namanya, dijepit, lalu kemudian apa namanya, ular, lalu kemudian api dan sebagainya. Nah, dari itu semua maka mungkin saja ketika belum masuk kubur pun sudah Allah tunjukkan. Mungkin saja walaupun nggak ada dalilnya. Apakah bau itu berarti benar dia memang begitu? Mungkin juga karena sakit gitu kan. Tapi kita yang mandiin mayat itu harus husnuzon. Jangan kemudian ketika ini mayatnya bau sekali berarti dia ahli maksiat, belum tentu. Mungkin dia punya penyakit. Husnuzon aja pokoknya sama Allah sampai nanti masuk ke dalam kuburnya, baru tadi hadis-hadis menyatakan udah ditanya sama malaikat terjadilah macam-macam gitu ya. Nah, kemudian pas diangkat berat sekali. Itu juga kita harus tahu bahwa mayat itu beda sama orang hidup. Kalau orang hidup, Ustadz Syam misalnya diangkat sama saya, digendong sekali cukup. Tapi begitu kita meninggal, itu 5 orang atau orang ngangkat juga berat. Nah, jadi tadi mungkin saja itu adalah karena menunjukkan tidak baik, tapi juga bisa jadi karena memang penyakitnya. Jadi jangan kita suuzon gitu. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka karena kematian orang. Bahaya, bahaya karena bisa menyebabkan satu menyakiti hati keluarganya. Betul sekali. Bahkan kita bisa buruk sangka sama Allah kan. Betul bahkan sekali. buruk sangka pada manusia. Ini Bib dan buat jamaah yang di rumah, ternyata ada informasi menarik nih dari Mas Fadli sama Sasam. Silakan Mas Fadli, Sasam. Ngajak-ngajak lagi aku. Ayo silakan Mas Fadli, Sasam. Masya Allah, mantap nih. Wah, Ustadz Syam punya makanan apa nih? Wah, Jihan yang bikin ya? Masya Allah, kebetulan ada Mas Fadli sini. Dari tadi tuh aku pengen nawarin sebenarnya. Ya, ini makanan apa sih? Oh, pasti Ustadz Syam lagi makan CDA Premium Sosis Salmon kan? Bener banget Mas Fadli. Selain terbuat dari olahan ikan bermutu, praktis dan enak pastinya, bisa digoreng, dipanggang, direbus, dan dikukus juga bisa loh. Pokoknya cocok banget deh untuk dikreasikan jadi berbagai menu. Kalau aku nih hari ini bikin Masya Allah Tabarakallah, semur sosis salmon ala CDA. Wah, Ustadz Syam. Boleh dong aku makan juga boleh ya? Boleh banget. Masya Allah. Nih, Masya Udah, Allah. ditaruh dulu Ustadz Syam. Nih, Masya Allah nih jamaah. Wah, ini favorit saya loh Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jamaah. Ini yang aku suka dari CDA Premium Sosis Salmon ini. Salmonnya bener-bener berasa banget Ustadz Syam. Iya dong Mas Fadli, selain enak dan praktis, CDA Premium Sosis Salmon juga udah terjamin higienis dan penyajiannya praktis. Nah, CDA Premium Sosis Salmon mengandung omega 3 dan protein ikan salmon yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah Mas Fadli. Wah Ustadz Syam jamaah, ini pokoknya pulang syuting, saya mau mampir ke supermarket buat beli yang banyak deh pokoknya. Masya Allah, betul banget Mas Fadli. CDA Premium Sosis Salmon belinya tuh gampang banget. Bisa di minimarket, supermarket, dan toko-toko frozen food terdekat. Atau kalau lagi malas kemana-mana nih ya, bisa juga loh beli di online shop. Masya Allah. CDA Premium Sosis Salmon, rasanya enak banget, sehat lagi. CDA, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Enak banget. Masya Allah.